5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Sayyid Sukardi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang huruf jar. Apakah itu huruf jar, apa saja macam-macamnya, dan apa artinya? Mari ikuti penjelasannya. Sebelum memulai penjelasan tentang huruf jar, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali pelajaran tentang kalam atau kalimat. Mengapa? Karena huruf itu merupakan bagian dari kalimat. Seperti yang Anda ketahui bahwa kalimat itu tersusun dari dua kata atau lebih. Kata itu sendiri ada tiga macam, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Fi'il adalah kata kerja, dan isim adalah kata benda atau kata lain yang bukan merupakan kata kerja. Sedangkan huruf adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa dipahami maksudnya. Huruf itu banyak macamnya, seperti huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, huruf ataf, huruf nida, huruf istifham, dan lain-lain. Nah, sekarang apakah huruf jar itu? Di dalam bahasa Indonesia, huruf jar bisa dipadankan dengan kata tugas, yaitu kata yang tidak bisa dipahami maknanya secara jelas, kecuali jika dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Nama lain dari huruf jar adalah huruf khafat. Mengapa dikatakan huruf jar atau huruf khafat? Karena huruf jar itu mengejarkan atau mengkasrohkan akhir kata yang terletak setelahnya. Contohnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam yang mendahului kata Allah itu merupakan huruf jar, sehingga huruf akhir pada lafal Allah yaitu ha itu berharokat kasroh. Huruf jar itu ada banyak macamnya. Di sini saya akan menyampaikan 14 huruf saja. Yang pertama adalah ba. Ba ini mempunyai banyak arti. Di antaranya adalah satu, berarti dengan. Contohnya katabtu bil qalami. Artinya saya menulis dengan ballpoint. Dua, mempunyai arti karena atau sebab. Contohnya mata bil ju'i, artinya dia meninggal karena kelaparan. Tiga, mempunyai arti di atau pada. Contohnya laqad nasarakumullahu bi badrin, yang artinya sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Empat, mempunyai arti beserta. Contohnya bi'tudaro bi'asathiha, artinya saya menjual rumah ini beserta perabotannya. 5. Mempunyai arti sebagian. Contohnya ainai yashrabu bihal muqarrabun, artinya yaitu mata air yang minum sebagiannya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 6. Mempunyai arti tentang. Contohnya sa'ala sa'ilum bi'adzabil waqi', artinya seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. 7. Mempunyai arti atas. Contohnya wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika, dan di antara ahli kitab ada orang yang apabila kamu mempercayakan kepadanya atas harta yang banyak, ia mengembalikannya kepadamu. 8. Berfungsi sebagai penegas. Contohnya qul kafa billahi syahida, artinya katakanlah cukuplah Allah sebagai saksi. Di samping memiliki arti-arti tersebut, ternyata huruf jar juga
bisa hanya sebagai tambahan saja, artinya tidak mempunyai arti apa-apa. Contohnya, Zahaballahu binurihim, artinya Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Huruf jar yang kedua adalah min. Min ini juga memiliki arti yang banyak. Satu, memiliki arti dari. Contohnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua, memiliki arti sebagian atau diantara atau termasuk. Contohnya, minhum man kallamallahu, artinya di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung kepadanya. Tiga, menunjukkan keterangan kata sebelumnya. Contohnya, fajtanibur rijsa minal awthani, maka jauhilah yang najis dari berhala-berhala itu. Empat, sebagai penegasan. Contohnya, ma ja'ana min basyirin wala nadhir, tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Lima, mempunyai arti di atau pada. Contohnya, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ati, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat. 6, mempunyai arti karena atau sebab. Contohnya, mimma khoti'atihim ughriqu, disebabkan oleh kesalahan mereka ditenggelamkan. Huruf jar yang ketiga adalah ila. Ila juga memiliki arti yang banyak. Satu, mempunyai arti ke atau kepada. Contohnya, ji'tu ilaika, saya datang kepadamu. Dua, mempunyai arti sampai. Contohnya, summa atimus siyama ilal lail, artinya kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Tiga, mempunyai arti bersama. Contohnya, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian memakan harta mereka bersama harta kalian. Empat, mempunyai arti di sisi. Contohnya, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, wahai Tuanku, penjara lebih aku sukai di sisiku daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Huruf jar yang keempat adalah hatta. Hatta memiliki arti sampai atau hingga. Contohnya, salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Huruf jar yang kelima adalah an. An memiliki banyak arti. Satu, mempunyai arti melewati atau melampaui. Contohnya, sirtu anil baladi, saya berjalan melewati negeri. Dua, mempunyai arti jauh. Contohnya, romaitus sahma anil qausi, saya melempar anak panah jauh dari sasaran. Tiga, mempunyai arti karena. Contohnya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika, kami tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu. Empat, mempunyai arti dari. Contohnya, wahwallazi yakbalut taubata an ibadihi, dan dialah yang menerima taubat dari hambanya. Lima, berarti pengganti. Contohnya, sumu an ummika, berpuasalah kamu sebagai pengganti ibumu. 6, mempunyai arti tentang. Contohnya, yas'alunaka 'anis sa'ati, artinya mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Huruf jar yang keenam adalah ala.
Ala memiliki arti yang banyak. Di antaranya, satu, memiliki arti atas. Contohnya, wallahu faddala ba'dakum ala ba'di. Artinya, dan Allah melebihkan sebagian di antara kalian atas sebagian yang lain. Dua, memiliki arti pada. Contohnya, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis pada saat penduduknya sedang lengah. Tiga, memiliki arti karena. Contohnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Artinya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah karena petunjuknya yang diberikan kepadamu. Empat, memiliki arti beserta. Contohnya, wa atal ma'ala ala hubbihi. Artinya, dan memberikan harta beserta yang dicintainya. Kelima, memiliki arti dari. Contohnya, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Keenam, memiliki arti dengan. Contohnya, irkab alasmillahi. Artinya, kendarailah dengan menyebut nama Allah. Ketujuh, memiliki arti tetapi. Contohnya, fulanun la yadkhulul jannata lisu'i sani'ihi ala annahu la yai'asu min rahmatillah. Artinya, fulan tidak masuk surga karena kejelekan perilakunya, tetapi ia tidak putus asa dari rahmat Allah. Huruf jar yang ketujuh adalah fi. Fi memiliki banyak arti. Satu, dalam atau di dalam. Contohnya, innal insana lafi khusrin. Artinya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dua, berarti sebab atau karena. Contohnya, dakhalat imro'atun an-nara fi hiratin habasatha. Artinya, seorang perempuan masuk neraka disebabkan oleh kucing yang disekapnya. Tiga, berarti bersama. Contohnya, qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnari. Artinya, Allah berfirman, masuklah kamu sekalian bersama umat-umat yang telah terdahulu sebelum kamu dari kalangan jin dan manusia ke dalam neraka. Keempat, berarti pada. Contohnya, walau sallibannakum fi judu'in nakhli. Artinya, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Kelima, berarti perbandingan. Contohnya, fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil. Artinya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Keenam, berarti ke. Contohnya, faraddu aydiyahum fi afwahihim. Artinya, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Huruf jar yang ke-8 adalah kaf. Kaf memiliki arti satu, seperti atau laksana. Contohnya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Artinya, orang mukmin terhadap mukmin lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dua, memiliki arti sebagaimana. Contohnya, kun kama anta. Artinya, jadilah sebagaimana dirimu sendiri. Huruf jar yang ke-9 adalah lam. Lam memiliki arti yang banyak. Satu, bisa berarti memiliki. Contohnya, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Artinya,
hanya milik Allah nama-nama yang baik itu, maka bermohonlah kepadanya dengannya. 2. Bisa berarti supaya. Contohnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. 3. Bisa berarti pada. Contohnya, la yujalliha liwaqtiha illahu. Artinya, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan pada waktu kedatangannya selain Dia. 4. Bisa berarti kepada. Contohnya, lilladzina hum lirabbihim yarhabun. Artinya, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 5. Bisa berarti sampai atau hingga. Contohnya, kullu yajri li ajalim musamma. Artinya, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. 6. Bisa berarti atas. Contohnya, wa yakhiruna lil azqani yabquna wa yazidum khusyu'a. Artinya, dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. 7. Bisa berarti sebelum atau setelah. Contohnya, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi. Artinya, berpuasalah setelah melihatnya dan berbukalah setelah melihatnya. Huruf jar yang ke-10 dan 11 adalah waw dan ta. Keduanya merupakan huruf qasam atau sumpah. Contohnya, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kedua, watallahi lakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Perbedaan antara keduanya adalah kalau wawu bisa digunakan untuk bersumpah atas nama Allah dan lainnya, sedangkan ta hanya bisa dipakai untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Huruf jar yang ke-12 dan 13 adalah mud dan mundu. Keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu sejak. Contohnya, ma ra'aituka mud yaumil jum'ati, atau ma ra'aituka mundu yaumil jum'ati. Artinya, saya tidak melihatmu sejak hari Jumat. Huruf jar yang ke-14 adalah rubba. Rubba memiliki arti sedikit atau banyak. Contohnya, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang berpakaian ketika di dunia tetapi telanjang ketika di akhirat. Kalau tadi sudah saya sampaikan penjelasan tentang macam-macam huruf jar beserta artinya, sekarang saya akan menjelaskan tentang i'rab isim majrur atau perubahan kata yang didahului oleh huruf jar. I'rab itu sendiri memiliki pengertian perubahan akhir kata disebabkan oleh perbedaan huruf yang mendahulinya atau karena perbedaan tugas pada struktur kalimat. I'rab itu ada 4 macam. 1. I'rab rofa, 2. I'rab nasab, 3. I'rab jar, dan 4. I'rab jazm. I'rab rofa ditandai dengan dhammah pada akhir katanya. I'rab nasab ditandai dengan fathah pada akhir katanya. I'rab jar ditandai dengan kasroh pada akhir katanya. Dan i'rab jazm ditandai dengan sukun pada akhir katanya. Dari keempat macam i'rab tersebut, saya akan fokus pada i'rab jar
dan isim yang terletak setelah huruf jar itu disebut isim majrur. Isim itu bisa majrur karena dua hal. Satu, karena didahului oleh huruf jar. Dua, karena susunan idhofah atau menjadi mudhof ilaihi. Di sini saya hanya akan membahas tentang isim majrur yang didahului oleh huruf jar. Sedangkan tentang susunan idhofah, insya Allah saya akan sampaikan pada lain kesempatan. Tanda-tanda isim majrur itu ada dua. Satu, kasroh, dan dua, ya. Kasroh menjadi tanda isim majrur apabila isim tersebut berupa isim mufrad. Contohnya, hadza min fadli robbi. Kata fadli adalah isim mufrad berharokat kasroh karena didahului oleh min. Yang kedua, jamak taksir. Contohnya, fi buyutin adinallahu anturfa'a. Kata buyutin merupakan jamak taksir berharokat kasroh karena didahului oleh fi. Yang ketiga, jamak muannas salim. Contohnya, al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati. Kata lil khabithati itu merupakan jamak muannas salim berharokat kasroh karena didahului oleh lam. Sedangkan isim majrur yang diakhiri dengan ya adalah satu musanna. Contohnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata al walidaini itu adalah musanna berakhiran ya karena didahului oleh ba. Sedangkan nunnya merupakan tanda atau pengganti tanwin. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya, wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kata at-thayyibina adalah jamak mudzakkar salim berakhiran ya karena didahului oleh lam. Sedangkan nun yang berada pada akhir kata tersebut merupakan pengganti tanwin. Yang ketiga adalah asmaul khamsah. Contohnya, anta wa maluka li abika. Kata abika merupakan asmaul khamsah berakhiran ya karena didahului oleh lam. Ada pengecualian pada dua kasus berikut di mana huruf jar tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pertama, isim mabni. Isim tersebut tidak akan mengalami perubahan pada harokat akhirnya sekalipun didahului oleh huruf jar. Contohnya, lahu ma fis samawati. Dhamir hu pada ayat tersebut tidak berubah menjadi hi sekalipun didahului oleh huruf jar, yaitu lam, karena dhamir termasuk isim mabni. Kedua, isim ghairu munsharif. Isim tersebut akan berharokat fathah pada akhirnya manakala didahului oleh huruf jar. Contohnya, lalladzi bi Bakkata. Kata Bakkata itu merupakan nama tempat dan termasuk isim ghairu munsharif berharokat fathah pada akhirnya karena didahului oleh huruf jar yaitu ba. Demikian penjelasan tentang huruf jar, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan yang lain. Jangan lupa di-share kalau memang dipandang bermanfaat agar menjadi amal jariah. Syukron ala husni ihtimamikum. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.